jawab kabarnya masing-masing ya di kalau mau open mic silahkan, sangat dipersilakan untuk mempersingkat waktu dan supaya tidak terlalu sore nantinya kita mulai saja ya untuk agenda kita pada sore hari ini. Ya, sebelumnya alhamdulillah alamin wabi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maaf nih belum bisa buka kamera. Karena Dindanya mungkin karena hujan kali ya di sekitar sini, di tempatnya dia atau gimana nggak tahu juga. Aku ambil alih sebentar. Nanti insya Allah dilanjut lagi sama Dinda. Jadi kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini dalam Quran Journaling Club. Mungkin teman-teman yang ada di komunitas Jurnal Al-Quran Indonesia udah pernah beberapa kali ya. Di sini nanti kita belajar tentang topik-topik seputar Al-Quran, juga tentang tadabbur. Nah, untuk yang kali ini, insya Allah tema kita itu tentang dive into Quranic surah. Jadi insya Allah kita akan belajar tentang gimana tips tadabbur sebuah surah dalam Al-Quran, supaya kita lebih bisa memaknai pelajaran dalam kaitan ayat-ayatnya gitu. Dalam surah tersebut juga harapannya kita bisa lebih mengapresiasi sisi keindahan dalam surah yang kita tadaburi. Nah, di sini alhamdulillah bersama kita udah ada Kak Siti dan Teh Nisa dari Ngafal Ngefil, di mana yang kita tahu Ngafal Ngefil atau NN ini punya program gitu ya, untuk menghafalkan surah bersama-sama sekaligus juga mentadaburi setiap ayatnya. Jadi ayatnya itu biasanya dibedah gitu kan, ditadaburi, jadi lebih mendalam lagi, sehingga kalau kita baca surahnya jadi lebih ngefeel gitu istilahnya.
Nah, di sini langsung aja kali ya, saya serahkan kepada Kak Siti, juga Teh Nisa, untuk membawakan materinya. Kak Baik. Siti, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nisa, gimana semua? Alhamdulillah. Dan gimana Alhamdulillah, kabarnya? ketemu lagi di sini ya. Ya, Masya Allah. Setelah sekian lama. Langsung aja saya serahkan materinya. Iya. Insya Allah kita mulai langsung aja ya. Oke. Oke, bismillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, saya senang sekali bisa berkumpul di sini bersama teman-teman, dan saya sangat apresiasi di akhir pekan yang biasanya banyak orang pergi mencari hiburan, tapi teman-teman di sini meluangkan waktu untuk mendekat dengan Al-Quran. Semoga itu bisa menjadi jalan untuk mendapat keberkahan di hari ini. Amin ya Allah. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi mungkin ya, nanti insya Allah yang menyampaikan saya dan Kak Siti. Tapi untuk awalan saya akan memberi gambaran dulu gitu, bagaimana cara kami memulai ketika ada niatan untuk dive in ke satu surah gitu, karena kita tahu salah satu yang saya tahu ya di The Quran Journal ID ini, insya Allah teman-teman di sini udah punya basic sebenarnya untuk tadabbur Al-Quran. Tapi untuk tadabbur Al-Quran satu ayat dan satu surah itu effortnya benar-benar beda gitu. Jadi di sini saya minta kesabarannya, mohon bersabar dan semoga bisa lebih berusaha memahami bagaimana untuk bertadabbur dalam satu surah. Oke. Next Kak Siti. Nah, ini insya Allah yang akan kami sampaikan di sini tentang pertama general look-nya dulu seperti apa, lalu yang kedua detail look, nanti insya Allah akan disampaikan dengan Kak Siti, lalu kelebihan tadabbur satu surah itu apa sih? Nah, dilanjut dengan Q&A, dan insya Allah kami akan berusaha untuk, yang terakhir adalah bonus spesial for KJ Learning Club. Apa nih? Nah, ini rahasia dan akan disampaikan nanti di akhir sesi, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Oke, lanjut ke sesi pertama dulu mungkin ya Kak Siti. Nah, yang pertama sebelum saya sering ditanya nih sama, waktu itu saya sempat ditanya sama Kak Siti, Tanisa biasanya nih kalau NN mau punya, kalau NN berniat untuk mentadabburi satu surah, kira-kira yang Tanisa lakuin itu apa dulu nih? Nah, teman-teman kalau misalkan ketika kita mau masuk ke satu surah itu, ibaratnya tuh kita akan memasuki satu rumah dengan segala detail yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita harus ngenalin dulu nih rumah itu seperti apa dan apa aja yang ada di dalamnya. Intinya ketika kita berhadapan dengan Al-Quran itu, kita akan melihat samudra yang sangat luas, samudra ilmu yang sangat luas, yang kedalamannya itu kita nggak bisa ukur, bahkan luasnya juga kita nggak bisa tentuin gitu, karena saking luasnya ilmu-ilmu Allah. Nah, seseorang yang mau masuk ke samudra, kalau misalkan dia nggak punya tujuan apa-apa gitu, maka dia akan kebingungan sendiri. Nanti di samudra dia mau dapat apa, dia mau cari apa gitu. Dia mungkin dapat keindahannya, misalkan dia lihat terumbu karang yang bagus, atau misalkan dia melihat berbagai ciptaan Allah yang ada di dasar samudra yang begitu memukau gitu. Tapi dia hanya berhenti di sebatas takjub. Dia hanya mentakjubi setiap keindahan yang dia lihat, tapi dia nggak tahu keindahan mana nih yang bisa dia ambil, keindahan mana yang bisa bermanfaat untuk kehidupannya setelah dia datang di permukaan. Nah, sama ketika kita mau dive in ke dalam satu ayat ataupun satu surah,
kita juga harus tentuin dulu nih tujuan kita tuh untuk mempelajari surah ini tuh mau apa sih, mau dapat apanya, terus mau menyampaikan kalau misalkan kita ingin sharing lagi ke orang lain, ingin menyampaikan tentang apa dari surah ini. Nah, salah satu pintu untuk masuk ke sana adalah untuk netapin tujuan-tujuan itu adalah dengan membaca dulu keseluruhan topik surah. Jadi kita perlu tahu dulu gambaran isi surah itu seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin buka Quran, ada Qurannya yang biasanya suka menyampaikan tema di setiap ayatnya. Tapi nggak semua Al-Quran seperti itu. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersabar membaca mungkin bisa terjemahannya dulu, membaca terjemahannya dulu supaya kita punya gambaran umum gitu tentang surah itu menceritakan tentang apa. Nah, subtopik di Quran ini bisa kita cari dari banyak referensi, tapi biasanya saya memulai dari beberapa buku. Nah, buku ini yang pertama kali membantu saya untuk memahami gambaran umum ya. Kalau di buku ini tuh lebih ke gambaran umum. Di sini tuh Syekh Adil tuh menyampaikan tentang beberapa penjelasan tentang satu surah, cukup terstruktur dan cukup memberi gambaran sama kita. Kalau misalkan teman-teman nanti punya bukunya, mungkin pernah baca juga ya bagaimana isinya. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah membaca buku ini, kira-kira dalam buku ini tuh menjelaskan poin-poin ini nih. Yang pertama adalah sebab penamaan surah. Nah, salah satu contohnya nih, misalkan sebab penamaan surah itu di surah Al-Qiyamah. Nah, misalkan ketika kita mentadaburi surah Al-Qiyamah, nah kita pasti kan berpikir, kenapa gitu surah ini tuh dinamakannya Al-Qiyamah? Apa hanya karena awal ayatnya ada kata Al-Qiyamahnya? Tapi kalau misalkan cuma sebatas itu kan semua orang juga tahu gitu. Kita cari lagi yang lebih dalamnya. Nah, nanti kita bisa tentuin di sana, oh saya mau mencari kenapa alasan dibalik penamaan surah Al-Qiyamah ini. Nah, dari buku Syekh Adil ini salah satunya bisa memberi gambaran itu. Misalkan ya itu yang Al-Qiyamah itu kan akar katanya, kita cari akar katanya dari apa, dan nanti kita misalkan Al-Qiyamah itu kan akar katanya dari qiyam sama dengan kata berdiri. Apa sih gitu yang ini, yang spesial dari kata berdiri, ada sambungannya nggak sih di ayatnya? Nah, nanti seperti itu tuh akan kita temukan di ketika tadabbur ayat, tapi kita mulai dulu pertanyaannya dari sini gitu. Nah, lalu yang kedua adalah keselarasan awal dan akhir surah. Keselarasan awal dan akhir surah karena kita tahu kan setiap ayat dalam Al-Quran itu pasti mengandung banyak hikmah gitu, memberi banyak hikmah. Ada ayat-ayat yang di Quran mungkin terlihatnya tuh seperti lurus aja gitu, ngalir aja ceritanya tuh. Tapi ada beberapa ayat juga yang terlihatnya tuh saling tumpang tindih gitu ceritanya. Tapi ternyata meskipun tumpang tindih kayak gitu, selalu ada keselarasannya. Salah satu contohnya tuh di surah Luqman misalkan. Kita bisa ambil surah Luqman di pertama ayat yang disampaikan dalam surah Luqman, Allah pilih sifat Quran itu sebagai hakim. Yang hakim, yang penuh hikmah gitu. Nah, kita bisa gali dari sana, misalkan kenapa ya di awal surahnya itu Allah memilih sifat hakim. Apakah di ayat selanjutnya itu ada kaitannya? Oh, ternyata di ayat selanjutnya ada kisah tentang seorang yang penuh hikmah gitu. Hikmah salah satu yaitu Luqman gitu ya. Penyampaian hikmah dari Luqman itu terkait gitu, selaras dengan apa yang disampaikan di ayat pertamanya. Kemudian kita bisa nanya lagi nih, kenapa kok yang dipilih itu adalah seorang ayah gitu, bukan ibu? Nah, pasti ada maksudnya gitu. Pasti ada maksudnya. Apa ada kaitannya ya sama akhir surah misalkan. Nah, ternyata kita lihat lagi, oh ternyata di akhir surah itu Allah pengen nyampain bahwa ketika di akhirat itu seorang ayah tuh bahkan nggak bisa menjamin gitu. Nggak bisa menjamin bahwa dia tuh bisa menjamin anaknya untuk masuk surga. Nah, makanya Allah beri gambaran sosok ayah di tengah-tengahnya. Jadi antara awal, tengah, dan akhir ayat itu pasti ada keselarasan. Dan itu yang bisa kita dalami lagi nanti ketika bertadabur di surah itu.
Nah, terus misalkan yang selanjutnya adalah topik utama surah. Nah, seperti yang gambaran di awal tadi kan, kayak misalkan kita mau masuk mau mentadaburi satu surah ini, kita kayak masuk rumah, kita lihat rumahnya nih seperti apa. Misalkan ada tipe rumah minimalis, ada tipe rumah yang modern. Nah, pasti kan isinya juga berbeda. Nah, nanti kita turunkan lagi isi-isinya itu ke subtopik surah. Kayak gitu. Misalkan kita cari dulu gambaran umumnya seperti apa, kemudian kita detailkan lagi, lebih kecil-kecil lagi supaya nanti lebih mudah gitu, lebih mudah untuk mengkategorikan hikmah-hikmah yang akan kita gali di dalam surah itu. Next, Kak Siti. Nah, untuk mencari subtopik surah ini biasanya kami memakai buku ini karena buku ini tuh sangat detail, teman-teman. Misalkan ini salah satunya saya ambil dari surah Yunus. Di bagian yang pertama ini, yang kotak-kotak besar ini itu biasanya menggambarkan gambaran topik umum dari satu kategori. Misalkan dalam satu surah itu ada beberapa topik, dan beliau sampaikan dulu nih topik-topik besarnya apa, lalu beliau rincikan lagi dalam kategori itu tuh dari ayat 1 sampai ayat sekian, misalkan menceritakan tentang tauhid Allah, berapa lagi tentang yang lainnya yang berkaitan dengan topik besar dari surah itu sendiri. Jadi mempelajari mind map topik ini tuh, mind map topik utama dan subtopik dalam suatu surah ini tuh akan ngebantu kita gitu untuk mempelajari gambaran isi surah dengan utuh gitu. Jadi kita tahu nanti tuh, oh alurnya surah ini tuh begini, berarti nanti kita cara bertadaburnya kayak gimana. Dari mempelajari ini insya Allah kita akan menemukan itu. Next, Kak Siti. Oke. Nah, salah satu benefit dari kita mempelajari subtopik dan topik atau general look sebelumnya itu, nanti kita akan menemukan nih keutamaan surah ini tuh apa aja, apa yang membuat spesial surah ini. Misalkan seperti tadi kan di surah Al-Qiyamah itu, apa sih yang membuat surah Al-Qiyamah tuh jadi spesial gitu. Kenapa dinamakan Al-Qiyamah, terus misalkan apa yang Nabi lakukan dengan surah Al-Qiyamah. Nah, nanti kita akan temukan ketika kita mempelajari gambaran utuh surah ini. Tapi bisa juga dicari dari background surah itu. Misalkan keutamaan-keutamaan surah ini bisa kita cari dari background surah itu. Ketika kita mempelajari satu ayat, kita itu harus tahu dulu style dari surah itu tuh kayak gimana. Karena kan yang kita tahu surah-surah dalam Al-Quran itu ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah. Dan untuk Makkiyah dan Madaniyah sendiri itu beda banget gitu stylenya tuh. Misalkan ketika surah itu Makkiyah, audiens yang dituju oleh surah itu pasti berbeda dengan audiens yang dituju di surah Madaniyah. Misalkan ketika di Makkiyah, kebanyakan audiensnya itu adalah Abu Jahal dan kawan-kawan. Orang-orang yang sangat membangkang dan sangat tidak percaya dengan Al-Quran, dengan akhirat, dengan hari kiamat, dengan pengutusan Nabi. Nah, kita juga harus tahu gitu background dari surah ini, karena dari memahami background ini kita akan tahu gambaran dari surah ini biasa menyampaikan tentang apa. Makkiyah itu biasanya kan isinya tuh tentang penumbuhan iman pada saat periode Makkah, ketika umat muslim baru mengenal Islam dan ketika umat muslim menemukan banyak ujian gitu. Lalu salah satu ciri surah Makkiyah juga kan ayatnya tuh pendek-pendek tapi ngejeleb gitu. Beda dengan surah-surah yang turun di Madinah gitu. Periode Madinah itu ketika orang-orang audiens yang dituju sama surah itu bukan lagi orang-orang seperti Abu Jahal, tapi orang-orang yang munafikun. Mereka berislam, tapi mereka ternyata tidak berislam sepenuhnya gitu. Dan cara penyampaian Allah, cara penyampaian yang Allah sampaikan dalam surah yang ditujukan untuk orang-orang di
Makkah misalnya dengan orang di Madinah itu pasti berbeda. Cara yang Allah sampaikan untuk orang-orang seperti Abu Jahal dan orang-orang yang munafikun itu pasti berbeda. Nah, dari background surah itu nanti insya Allah kita juga akan lebih memahami alur ceritanya gitu di ayat itu tuh. Dan itu selalu ada kayak tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh Allah gitu dari ayat untuk lebih memberi gambaran sama kita dan menguatkan tadabur di dalam surah itu. Meskipun tokoh itu tidak selalu disebutkan namanya, tapi biasanya suka ada gitu gambaran tokoh yang membangkang lah, gambaran tokoh yang munafik lah, dan itu kalau kita bisa temukan di awal, nah nanti kita ketika tadabur di dalamnya itu bisa ketika menemukan orang itu tuh kita bisa mengambil pelajaran lebih dalam lagi gitu. Terus yang terakhir adalah asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini tidak semua surah memiliki asbabun nuzul, tapi dengan mengetahui asbabun nuzul dari suatu surah itu akan memudahkan kita untuk tadabbur surah itu pastinya, dan akan lebih memudahkan kita juga untuk memetakan hal-hal yang akan kita pelajari juga di dalam surah itu. Misalkan ketika asbabun nuzul surah misalkan banyak sih misalkan, tapi tidak semua asbabun nuzul biasanya asbabun nuzul ini kan berkaitan dengan peristiwa, tapi tidak semua peristiwa itu menggambarkan asbabun nuzul dari surah itu. Misalkan dalam surah Al-Fil, meskipun dalam isinya cerita tentang peristiwa, tapi peristiwa dalam surah Al-Fil itu bukan asbabun nuzul surah Al-Fil. Tapi ada juga misalkan kisah-kisah tentang dalam Luqman lah, misalkan Luqman. Nah, salah satu asbabun nuzulnya kan adalah surah itu turun ketika ada seorang yang menjadikan Al-Quran itu kayak gurauan gitu. Gurauan, dan Allah memberikan teguran pada orang itu melalui surah Luqman, misalnya kayak gitu. Mungkin itu sih awalan yang biasanya kami lakukan untuk mencari mutiara dalam satu surah, dan insya Allah selanjutnya detailnya akan disampaikan oleh Kak Siti. Oke, bismillah. Ini suaranya segini cukup atau terlalu kecil? Cukup ya? Oke, bismillah. Oke, baik. Oke, teman-teman, izin ngelanjutin. Jadi bagian detail look. Nah, ini bagian detail look ini bagian yang paling jadi memang ketika berusaha ya mencari mutiara gitu dalam satu surah, memang prosesnya itu panjang gitu. Nggak semudah, nggak sesimpel nyari satu ayat gitu. Kalau dari satu ayat aja mungkin panjang banget ya, tapi apalagi satu surah gitu. Jadi akan ada berbagai angle. Nah, ini dari tadi yang pas general look dijelasin sama Teknisa. Nah, ini bagian detail look yang emang lebih harus lebih observatif lagi. Nah, yang pertama biasanya ini yang kami sampaikan di sini, ini bukan satu-satunya cara ya, tapi salah satu cara saja yang biasa kami lakukan di Ngafal Ngefil. Sebelum satu surah itu finally publish, itu prosesnya panjang banget. Jadi ini yang biasa kami lakukan aja, dan mungkin di luar sana banyak cara yang lebih mungkin lebih modern, lebih baik dan lain sebagainya. Ini yang biasa kami lakukan aja. Nanti boleh Q&A di akhir ya, kalau waktu-waktu kecepatan. Oke, jadi pertama untuk ini kita harus lihat dulu ayatnya pelan-pelan ya. Sebentar, ini ada berikutnya. Oh, ini oke. Jadi kita lihat dulu ayatnya pelan-pelan, baca berulang-ulang. Misalnya di sini aku ambil dari surah Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafidz. Nah, kita baca dulu ya ayat Arabnya, dibaca dulu, baca berulang-ulang, liatin, karena emang balik lagi miracle-nya cuma ada di bahasa aslinya. Nah, ketika udah dibaca berulang-ulang, kita coba bandingin arti perkataannya. Ini terkait teknis ya, detail look ya. Kita bandingin arti perkata sama arti keseluruhan. Nah, perlu kita tahu bahwa sebenarnya di Quran arti keseluruhan itu
bisa dibilang tafsir karena banyak yang ditambah-tambahin kayak misalnya gini nih, ini yang semua yang ada di Quran yang buka kurung, yang in bracket kayak gini itu bukan arti aslinya, karena kalau kita lihat tubuh mana coba di sini qad alimna ma tanqusul ardu minhum, nggak ada kata tubuh gitu. Jadi yang di dalam kurung seperti ini kalau di terjemahan itu maksud kenapa ada kayak gitu, karena biar yang awam baca yang ngerti gitu tanpa mereka harus berpikir panjang. Atau kayak misalnya gini di surah Qaf ada ayat rizqol lil ibad gitu. Tapi diartiinnya rezeki untuk hamba-hamba kami. Nah, di situ padahal kan rizqol lil ibad bukan rizqol lil ibadina, enggak ada nanya gitu. Tapi di terjemahan dibuka kurung rezeki sebagai dibuka kurung atau sebagai terus tutup lagi rezeki bagi hamba-hamba kami gitu. Karena kalau buka kurungnya enggak ada nanti bingung kayak ini maksudnya hamba-hambanya siapa gitu, bisa ditambah-tambahin sama mungkin orang yang hatinya ada penyakit yang mungkin Quran haters atau gimana, bisa ditambah-tambahin jadi multitafsir gitu. Nah jadi nggak jelas, makanya penting kita buat banding-bandingin arti perkatanya dan arti keseluruhannya. Nah kalau udah kayak gitu kita bisa highlight jadi ini kalau sebenarnya kita bisa bikin ini simple kalau di NN ya kalau misalnya di dive in semua perkata itu banyak banget gitu ya. Biasanya kalau di NN simple aja dari satu ayat itu mana kata yang menarik, yang worth it buat dibahas, buat direfleksiin. Nah itu yang dibahas gitu, yang ditulis di insight. Kami nyebutnya insight. Nah misalnya di sini adalah yang ayat Qaf tadi matangkusul ardu minhum. Oh tangkusu menarik nih. Kenapa? Karena tangkusu merusak gitu ya. Tapi di sini nggak ada merusak, ditelan bumi di sini merusak. Nah kalau kita lihat dari terjemahan, selain merusak artinya arti utamanya adalah mengurangi. Nah gimana tuh kok ini bisa beda gitu? Nah di situ gimana kita tahu ini semua? Bentar ini nanti aku jelasin bahwa ini kita ke next dulu. Nah kita bisa tahu, bisa cross check kata yang kita anggap menarik di sini. Jadi kita lihat dulu artinya di kamus, kita atau mungkin kita cari tahu itu artinya di tafsir, bisa juga dari aplikasi. Ini kalau Quran by Green Text buat tahu root aja ya, karena kalau ngelihat nyari di kamus tuh harus tahu akar katanya. Jadi ini buat nyari akar kata atau buat nyari buat cross referencing di surah lain. Jadi kata Dr. Suhaib Said, tim research-nya Bayyinah Institute, itu beliau bilang kalau tafsir terbaik itu dari Quran itu sendiri. Jadi kayak misalnya tankusu nih. Nah, kan dari kata nakoso. Nah, itu coba lihat di surah lain penggunaannya gimana, konteksnya gimana. Itu bukan cuma Suhaib Said aja, bahkan Dr. Fadil Solih juga emang biasanya beliau kalau ngejelasin tuh banding-bandingin di surah lain gimana gitu. Jadi emang best tafsir itu dari Quran itu sendiri. Gimana itu digunain di surah lain gitu ya. Nah, itu bisa di situ atau bisa juga Quran with Lughot sama nih linguistik lah ya bagian bahasa. Nah, atau bisa juga kalau mau simple kayak aduh aku malas baca, aku nggak literate gitu. Misalnya aduh aku nggak punya waktu, aku kurang fokus, aku nggak visual. Aku misalnya aku tuh orangnya audio, ya udah sesimpel denger aja dari Asatis gitu ya. Ustadz lokal ada Ustadz Firanda, Ustadz internasional ada Nak atau Syekhul Bahri seperti itu ya, bisa disesuaikan mana yang kira-kira cocok pembawaannya di masing-masing seperti itu ya, bisa di kamus tafsir atau Al-Quran. Nah untuk kata nakoso nih menarik, jadi ketika dicari oh matangkusul ardu ternyata ya anggaplah mengurangi ya, sebut saja pakai arti utamanya mengurangi apa yang bumi kurangi. Apa maksudnya? Nah ternyata ketika manusia itu dikubur itu kita bisa bilang bumi memakan manusia gitu, karena kayak kalau kita hidup kita memakan sesuatu dari bumi, tumbuhannya kangkung, bayam, apalah semua yang dari bumi, tapi giliran kita mati unsur kita dimakan bumi gitu. Nah bumi ternyata tidak mengkonsumsi semuanya, bumi hanya mengurangi atau merusak. Berarti apa? Berarti ada yang disisakan di bumi, yaitu apa? Yaitu tulang ekor. Itu sejalan banget sama sama kata-katanya Rasul ya, sama sabda Rasul bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan dari tulang ekor gitu. Kayak ibaratnya semua mungkin hancur kecuali tulang ekor, karena dari situ akan dibangkitkan. Nah, make sense banget, kayak sejalan banget ternyata ayat Qaf ini sama hadis Nabi gitu, bahwa nggak ada yang hadisnya hadis riwayat Muslim nomor 2955 ya, setiap jasad yang berbunyi setiap
jasad anak cucu Adam dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari situlah ia diciptakan dan dari situlah ia disusun kembali. Seperti itu. Jadi make sense banget, sejalan banget. Ternyata emang bumi hanya mengurangi gitu, mengurangi jasa kita dan menyisakan sebagian lainnya gitu. Dan itu nggak akan kita tahu kalau nggak dicari tahu gitu, nggak di cross check. Kalau baca gini doang kita nggak akan tahu. Kayak gitu ya. Nah, atau kayak ini di surah Yusuf, wa kanu fihi minaz zahidin. Dan apa namanya, dan Yusuf itu termasuk orang-orang yang zahidin ya, yang nggak terlalu tertarik gitu, apa sih bahasanya, kayak dia tuh jadi saat itu kan Nabi Yusuf dijual di sumur, dibuang ke sumur terus dijual. Nah, ketika beberapa dirham aja, kayak bahasa kitanya mungkin beberapa rupiah saja ya, beberapa mata uang saja gitu ya, karena mereka yang nemuin Yusuf tuh nggak tertarik ke Yusuf. Nah, pakai kata zahidina, aku ngerasa zahidin menarik nih. Zahidin ini bentuk fa'il. Nah, ternyata ya dari akar kata zain, zai, ha dan da, dan itu ternyata akar kata yang sama dengan zuhud. Kalau teman-teman tahu zuhud ya, zuhud itu kan kayak apa ya, berpaling gitu, berpaling dari dunia karena menganggapnya kecil, remeh, hina, murah gitu ya. Orang-orang yang zuhud kan kalau secara istilah kan zuhud artinya kayak ya hidup secukupnya gitu ya, nggak berlebihan karena dia nggak ada yang dia lihat wow dari dunia gitu. Nah, maksudnya nggak tertarik gitu. Nah, ternyata sama gitu akar katanya dengan zahidin. Jadi mereka tuh nggak tertarik sama Yusuf gitu karena mungkin menganggapnya anak kecil, ditemuinnya di jalanan murah gitu. Terus ya bukan siapa-siapa gitu, kayak gitu. Jadi berasa banget sih dapet gitu. Nah, terus setelah itu teman-teman bisa juga cari pernak-perniknya Quran. Nah, ini opsional banget sih, tapi ini yang biasanya bikin terkagum-kagum. Jadi pernak-pernik Quran tuh bisa lihat dari gaya bahasanya, atau cari tahu miracle-nya, atau Quranic gem-nya dari ilmu ulumul Quran. Kayak misalnya nih salah satu ya, ini aku ambil juga dari surah Qaf. Sebenarnya kenapa Qaf, kebanyakan Qaf, karena ya aku pengen ambil contoh surah yang real aja gitu, yang emang udah ada di NN gitu, biar emang jelas ini emang NN gitu. Nah, jadi untuk ternyata ini kita ambil dari alif ya, alif ini. Jadi di dalam, ternyata kalau dalam ilmu ulumul Quran, dia dhammah, dia fathah, dia apa itu ternyata membentuk efek tersendiri gitu. Nah, tapi itu yang mitu ya. Kemarin kita di STM3, kami di STM3 belajar al-waqiah, harusnya kan mutu tapi diganti mitu, kayak tiba-tiba diganti kasroh gitu. Padahal dari bahasa Arabnya pakai dhammah. Nah, itu kayak mau ngasih efek tersendiri, meremehkan gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini coba kita lihat ada dua macam hamzah. Hamzah di atas dan hamzah di bawah. Ternyata dalam pemahaman gaya bahasa Al-Qur'an, setiap huruf hijaiyah tuh punya sifat dan karakteristik yang mengandung filosofi. Jadi kayak ini hamzah di atas itu kan lebih tinggi ya, namanya juga di atas, berarti ada derajat lebih tinggi gitu ya. Nah, hamzah di bawah itu lebih rendah. Nah, aiza mitsna wa kunna turaba ini kan artinya ini kan Qaf ya, Qaf kan tentang hari akhir, hari kebangkitan ya. Jadi Allah kayak nge-quote kata-katanya orang kafir, apakah kalau kita udah mati dan jadi debu, kita bakal dibangkitin lagi? Nggak mungkin, terlalu ngada-ngada gitu. Itu kurang lebih arti yang ini. Apakah jika kami mati? Apakah iza jika kami mati dan jadi tanah ya, turoba tuh tanah tapi lebih ke debu. Nah, di sini A-nya di atas nih, A-nya di atas. Nah, jadi seakan-akan kayak ngasih pesan bahwa ini nih si orang kafir ketika ngomong ini itu mereka merasa derajatnya lebih tinggi, lebih pandai dan lebih unggul dari Rasulullah kayak gitu. Karena ada hamzah di atas. Nah, iza hamzah di bawah lebih rendah itu kan iza mitsna wa kunna turaba ini kan hari kebangkitan. Jadi ngasih apa ya, seakan-akan menunjukkan bahwa mereka tuh sangat-sangat meremehkan, merendahkan hari kebangkitan kayak gitu. Jadi dan ini nih A di atas A di bawah itu balik lagi nggak akan dapet feel-nya, nggak akan nge-feel kalau kita cuman baca udah selesai tutup udah gitu. Tapi kalau kita emang ya akan ada ya, harus ada yang dikorbankan gitu, waktu belajar emang nyelam itu butuh waktu gitu, butuh effort. Nggak mungkin kita diem aja nemu sesuatu yang worth it gitu, itu nggak mungkin. Jadi emang kalau dibilang tadabbur ribet ya tergantung ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kita tuh nggak terlalu ribet karena kita tuh sebenarnya cuma tinggal baca hasil temuan ulama aja. Kita tuh bukan orang, maksudnya kita bukan ulama yang harus nyari dari akar banget gitu ya, research bertahun-tahun. Kita nggak perlu kayak gitu, bahkan udah banyak banget karya-karya ulama
karya-karya ahlul balaghah gitu ya, ahli linguistik yang bahasa Arab, profesornya bahasa Arab gitu, yang sebenarnya kita tinggal baca aja temuan mereka gitu, dan karena kita percaya ilmunya. Jadi sebenarnya banyak sekali kemudahan untuk memudahkan kita tadabbur, itu intinya di kita aja, kita mau bergerak atau enggak, kayak gitu. Nah, terus pernak-pernik lain, contoh nih huruf muqatta'ah. Jadi Hamiduddin Farahi itu punya buku tentang huruf muqatta'ah. Nah, di situ tapi ini hasil observasi beliau aja ya, kayak teori gitu, teorinya beliau. Jadi teorinya beliau tuh karena huruf Arab tuh, sebagian huruf Arab tuh diambil dari huruf hieroglif. Hieroglif tuh huruf yang di Mesir tuh yang nempel-nempel di dinding, yang gambar pohon, gambar mobil, gambar apa gitu ya. Nah, ternyata huruf to itu gambar ular gitu ya. Nah, ternyata ketika diobservasi di Quran, semua huruf muqatta'ah yang ada to-nya itu punya kisah Nabi Musa dan tongkatnya yang berubah, dan tongkatnya yang berubah menjadi ular gitu. Surprisingly di An-Naml, di Toha ya, itu ada pokoknya to yang ada to-nya itu pasti ada kisah Nabi Musa dan tongkatnya yang berubah jadi ular. Misalnya itu Al-Baqarah ada tentang Nabi Musa, tapi Alif Lam Mim iya, Alif Lam Mim di Nabi apa ya, di Al-Baqarah tuh cuman ada, maksudnya gini, di Al-Baqarah ada tentang Nabi Musa, tapi dia Alif Lam Mim bukan to, ya karena kan itu Nabi Musa dan Bani Israel gitu. Tidak ada Nabi Musa dan tongkatnya yang berubah jadi ular, nggak ada. Yang berubah jadi ular tuh ada di Asy'ara, tuh ada scene Nabi Musa ngerubah tongkatnya apa ya, dengan izin Allah berubah tongkatnya jadi ular ya, ketika battle di Magician Got Talent gitu. Terus di surah lain gitu ya, di Toha gitu ada gitu scene itu. Tapi kalau di Al-Baqarah ya nggak ada Alif Lam Mim, emang ada Nabi Musa tapi bukan tongkat gitu. Yang di highlight itu audiensnya Bani Israel. Nah, terus misalnya alif. Nah, alif ini kalau teorinya Farahi ya, teorinya Farahi itu dia bilang kalau semua apa ya, semua surat yang dimulai dengan alif muqatta'ah ya, muqatta'ah alif itu pada dasarnya berhubungan dengan monoteisme atau tauhid. Jadi kayak misal alif itu kan Allah gitu ya, yang esa, yang tunggal gitu, Allah. Jadi kayak alif lam mim tuh Al-Baqarah tuh dia tauhid banget. Dan surah-surah lain yang ada alifnya itu biasanya tentang monoteisme ya, tentang tauhid, mengesahkan Allah. Nah, tapi balik lagi itu hanyalah teorinya Farahi yang ya Farahi juga manusia ya, bukan nabi gitu. Jadi tentu itu hasil observasi beliau bertahun-tahun, yang siapapun berjudul manusia pasti mungkin ada cacatnya gitu ya. Mungkin tetap kita perlu validasi, tetap perlu verifikasi lebih lanjut ya. Kalau emang pengen diterima sebagai satu-satunya penjelasan logis kenapa surat-surat Al-Quran dinamakan demikian. Tapi tentunya balik lagi, segimana pintarnya manusia, kita akan kembali ke kata Allahu a'lam ya. Allah yang tahu, dan hanya Allah yang tahu huruf muqatta'ah itu apa tujuannya, buat apa ya, membuat getting attention, buat apa ya, buat impress yang mereka para pujangga kan. Kalau Nabi Muhammad SAW kan audiensnya para pujangga ya, yang udah kita tidak ragukan lagi kemampuan berbahasanya sangat memukau gitu. Nah, tapi mereka nggak ada yang bisa apa ya, mereka tuh nggak ada di antara mereka yang pernah ngebuka suatu syair atau suatu karya dengan potongan huruf yang terputus-putus. Makanya kan kenapa disebut huruf muqatta'ah, karena huruf yang terputus-putus. Sepinter-pinternya mereka, walaupun mereka itu kiblat syair, kiblat para sastrawan, nggak pernah ada yang bikin kayak gitu. Nah, makanya ibaratnya dari seorang seperti Rasulullah SAW yang not into syair gitu ya, not into poetry, not into poem, ternyata memukau gitu, kayak Qaf wal Qur'anil Majid, atau Alif Lam Mim, atau Yasin, atau Nun, atau Shad, itu ear catching banget gitu, kayak hah, itu apa tuh kayak kepo banget, yang denger langsung apa nih Muhammad mau ngomong apa nih gitu. Jadi itu ngasih efek crowd ya, ini bikin crowd apa namanya, bikin kerumunan secara cepat gitu, kayak gitu. Oke, terus terakhir kita bisa masuk ke refleksi pribadi ya, dan action plan. Jadi ketika udah nemu nih dari semua ya, per ayat, mungkin satu surah mungkin nggak yang
panjang banget ya. Mungkin bisa satu surahnya Al-Ikhlas gitu ya, satu surahnya Al-Kautsar, satu surahnya ya yang di juz 30 gitu ya, nggak harus satu surah kayak Al-Baqarah, kecuali kalau emang mau mendedikasikan seumur hidupnya gitu ya belajar. Tapi kan memang kita bukan ranah kita untuk kapan kita berhenti, justru gimana caranya kita meninggal dalam keadaan sibuk sama Quran gitu. Jadi harusnya bukan pikirkan aduh kapan aku selesai gitu ya, kapan aku khatam, kapan aku selesai belajar tadabur gitu. Justru ini continuous effort gitu. Ini lifetime activity gitu yang mau kita kalau bisa ya ketika kita dicabut nyawanya oleh malaikat itu ngelihat kalau kita tuh lagi tersibukkan oleh Quran gitu, lagi tersibukkan nyari-nyari tahu apa sih yang Allah mau dari kita, apa sih yang bisa merayu ridho Allah, apa sih yang bikin kita bisa diakui di hari akhir sebagai umat Nabi Muhammad, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga pokoknya semua temuannya bisa dimasukin ke refleksi pribadi. Nah, ini personal banget, tiap orang pasti beda-beda. Sesuai background, sesuai experience, sesuai emotion, beda-beda pasti background. Orang dengan background pertanian, orang dengan background hukum, orang dengan background pendidikan, orang dengan background kedokteran, itu pasti akan dapat refleksi yang beda-beda gitu, sesuai expertise mereka. Jadi bisa ditanya dengan hikmah apa sih yang Allah mau bukakan pada hatiku saat ini gitu ya. Ini pemantikan. Dan bisa pertanyaan lainnya yang biasa di Quran Journal ya. Dan action plan kayak tiap-tiap kita tentunya tadabur bukan hanya sebatas oke, aku gitu. Gimana caranya ini berujung pada pengamalan, dan tentu saja ini tidak mudah kecuali Allah yang bantu dan Allah yang izinkan it happen. Jadi kita berdoa, please aku pokoknya karena aku belajar tentang hari kiamat maka aku ingin berperilaku seakan-akan aku melihat kanan kiri ya rokib atid, kanan kiri aku selalu mencatat, menghadirkan rasa diawasi dan lain sebagainya, dan tutup ya pakai doa, ya Allah mampukanlah aku menjadi sosok Al-Quran yang berjalan, aku menjelmakan semua ini menjadi terjemahkan dalam tutur kataku, dalam perilakuku, dalam keputusan-keputusan yang aku buat terhadap hatiku gitu ya. Pokoknya apapun itu diminta doanya gitu, karena kita everything is impossible kecuali dengan izin Allah kayak gitu. Nah, mungkin remember ini terakhir ya, remember. Oh ya, sebut satu lagi bagian kelebihan ya. Tapi ini things to remember aja. Jadi balik lagi karena satu surah, emang prosesnya panjang banget, berminggu-minggu bahkan bulanan ya kalau di NN. Makanya kuncinya sabar. Ini nge-quote nih, mancing aja butuh sabar, apalagi menyelam, menyusuri dasar lautan. Cuman bedanya kalau mancing kitanya diem aja, tapi kalau menyelam kitanya sambil bergerak. Jadi bergeraklah dengan sabar, insya Allah sang pemilik kalamlah yang akan ngebukain pintu-pintu ilmu dan hikmah ke kita nantinya. Oke, kayak gitu. Ini Teknisa, balik ke Teknisa lagi aja kali ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Kak Siti. Ya, boleh. Nih, kita bagi dua ya ini. Silakan. Oke, insya Allah memaparkan lagi tentang kelebihan tadabbur dari satu surah utuh itu seperti apa. Yang pertama adalah perspektif pesan yang disampaikan itu bisa lebih utuh gitu. Jadi ayat itu ibarat potongan puzzle gitu yang bisa kita pahami sih gitu. Dengan ngambil hanya satu ayat pun kita bisa mentadaburinya, sangat bisa gitu untuk kita. Tapi kita tuh perlu untuk punya kaitannya juga dengan ayat yang lain, karena ketika kita hanya mentadaburi satu ayat itu biasanya kita jarang sekali untuk melihat peristiwa yang terjadi sebelum ayat itu, atau misalkan nilai-nilai yang Allah sampaikan sebelum ayat itu, dan apa yang Allah sampaikan setelah ayat itu gitu. Jarang sekali ketika kita memahami hanya satu surah, tapi ketika kita memahami utuh dalam satu surah, maksudnya tadi satu ayat, ketika kita memahami utuh dalam satu surah itu, kita ibarat mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle yang terpotong gitu, tapi ketika kita kumpulkan semuanya ternyata menjadi satu gambaran yang memberikan kekaguman gitu dan pelajaran yang luar biasa gitu untuk kita dari mutiara-mutiara yang kita selami dalam setiap ayat dalam surah itu ya. Yang selanjutnya adalah lebih paham tentang keterkaitan ayat. Nah, paham tentang keterkaitan ayat ini saya diingatkan
kata-katanya Ibnu Mas'ud ketika ada seseorang yang menanyakan tentang makna dari satu ayat dalam Quran gitu. Dalam Quran, dan Ibnu Mas'ud berkata tidak boleh seseorang menjelaskan tentang satu ayat kecuali ia mempelajari ayat sebelumnya terlebih dahulu. Nah, dengan mempelajari satu surah ini, insya Allah kita sedang berusaha untuk itu gitu, untuk mempelajari satu ayat dan utuh dengan apa yang disampaikan sebelumnya gitu, sehingga pelajaran yang didapat juga jadi lebih komplit gitu istilahnya. Oke, lanjut mungkin. Oh iya, kenapa subtopik misalkan ya, salah satunya tuh salah satu keterkaitan ayat dalam Quran itu kan biasanya kita bisa melihat ada susunan ayat itu yang seperti ngalir aja, kayak misalkan di surah Thaha kisahnya tentang Nabi Musa aja gitu. Nabi Musa seakan-akan ngalir gitu. Tapi ada juga yang kayak ngeflip gitu, tiba-tiba dari misalkan Allah ngejelasin tentang penciptaan langit, terus tiba-tiba Allah ngeflip ke cerita tentang kiamat. Nah, apa maksudnya dari ayat itu? Kalau misalkan kita cuman ngambil satu potongan ayat, kita mungkin nggak akan ngerti gitu kenapa, apa hikmah di balik kejomplangan gitu istilahnya, kejomplangan ayat itu tuh. Tapi kalau misalkan kita berusaha memahami keterkaitan ayatnya, insya Allah akan menemukan hikmah lain gitu daripada satu ayat yang dipahami. Emang benar kata Kak Siti tadi, prosesnya tuh panjang banget untuk satu surah ini, butuh sabar banget gitu. Tapi ketika kita tahu apa yang kita usahakan itu insya Allah gitu sangat berharga, apalagi temuan-temuan dalam Al-Quran itu kan benar-benar petunjuk ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam Quran itu, mindset pertama yang harus kita bentuk itu adalah mindset bahwa setiap ayat Quran itu adalah petunjuk gitu untuk kita. Jadi sesulit apapun kita, berusaha apapun kita, sebanyak apapun waktu yang kita luangkan untuk mempelajari Al-Quran itu insya Allah pasti akan kita kejar selalu kalau kita memahami kalau setiap ayat Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kehidupan kita. Kayak gitu. Mungkin selanjutnya sama Kak Siti. Oke, baik. Iya, jadi itu yang pertama dan kedua ya. Yang ketiga, jadi kalau misalnya nanti ada kata atau ayat yang diulang-ulang, itu kita jadi bisa lebih memahami kenapanya gitu. Karena biasanya itu yang jadi topik besarnya. Kayak misalnya contoh yang paling gampang Ar-Rahman ya. A'udzubillahi fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu ya. Banyak banget gitu. Atau misalnya di Al-Mursalat wailul yauma idzil lil mukadzibin. Pokoknya Al-Qamar juga, terus di Asy'ara juga, pokoknya jadi kayak ketika ada ayat yang diulang-ulang atau ditutup sama Asmaul Husna lagi dan lagi gitu-gitu, jadi kayak dapet gitu gambarannya kenapa gitu, karena itu emang hal yang mau disorot misalnya. Terus yang keempat, itu kita bisa paham jalannya cerita ya, jalannya pesan atau cerita. Kayak misalnya di surat Thaha ya, kalau teman-teman mungkin baca dan hafal gitu ya, misalnya surat Thaha itu tuh biasa prolog nih ya, dari ayat 1 sampai berapa ya, tunggu bentar aku buka aja deh Thaha bentar. Teman-teman boleh sambil buka Thaha ya, buka Quran fisik Thaha. Nah itu kan dari sampai ayat 8 ya, 1 sampai 8 tuh kayak prolog. Nah, baru mulai kisahnya di ayat 9. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naron. Jadi baru dijelasin, kamu tahu nggak kisah Nabi Musa Muhammad gitu ya, pasti kan lagi gituin ke Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukannya gini, biasanya kan kalau movie ya normalnya gitu ya, dijelasinnya ya dari kecil dulu atau dari awal dulu gitu. Tapi tiba-tiba langsung gelap gitu. Izro'a naron, ketika dia ngelihat api dan saat itu lagi malam gelap. Kayak gini. Coba teman-teman bayangin ada film tiba-tiba gelap gitu, ada cahaya api, terus tuh Nabi Musa lagi jalan sama istrinya, maksudnya itu modern banget gitu. Ya kita mungkin ngelihatnya biasa aja karena mungkin kita biasa nonton film. Sebenarnya Quran tuh modern banget gitu karena zaman dulu gitu ya, mungkin movie belum berkembang, masih entertainment belum berkembang, tapi udah kayak mulai-mulai langsung gelap gitu, mulai langsung pakai apa ya, scene yang paling menarik gitu. Kalau misalnya surat Thaha seandainya wa hal ataka haditsu Musa, gimana tuh? Iya, pas Nabi Musa kecil, terus dilemparin ke sungai pakai keranjang, terus dia tumbuh besar, dia makan
dan hidup besar di istana terus apa, itu boring banget gitu kalau dari kecil sampai gede. Tapi ini baru mulai langsung tiba-tiba langsung Nabi Musanya langsung kayak Musa gitu, langsung mendengar suara gitu ya. Akhirnya Nabi Musa nyamperin dan akhirnya ternyata disitulah beliau menerima wahyu di lembah tua gitu. Jadi kayak ini movie modern banget gitu. Dan baru saat itu flashback pas udah di atas lembah tua barulah di flashbackin dulu tuh kamu begini diingetin sama Allah, kamu nggak perlu takut ngadepin Firaun karena dari dulu kamu tuh dalam bahaya, tapi kita udah nyelamatin kamu dan kamu nggak pernah kepikiran siapa yang bisa nyelamatin kamu pas kamu bayi tidak berdaya, dibekep aja bisa gampang mati gitu, kayak gitu. Jadi ibaratnya pas lagi di atas lembah terus diingetin flashback gitu ya, kalau movie tuh kayak langsung hitam putih gitu ya, itu kayak keren banget sih efek-efek yang dibikin di Quran gitu ya. Nah itu kita jadi dapat gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman tadabur misalnya ya pasti plus minus lah ya, plus minus. Misalnya tadabur doang, oke, Izro'a Naron aja ayat 10 ya, kita nggak tahu apakah ini alurnya maju mundur atau flashback atau apa, kita nggak tahu ya, karena ya udah pesan yang di situ aja kayak gitu. Nah, atau kayak misalnya di Asy'ara itu fast forward ya, ini aku nge-quote-nya yang Nabi Musa banyak banget di Quran. Dan apa namanya, kalau cerita pasti kan lebih kebayang. Kayak di ayat berapa nih? Ayat 16 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asy-Syu'ara ya, ayat surah ke-26. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil. Jadi ini kurang lebih potongan puzzle yang sama di Toha ya, emang bedanya dari dijelasin dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Terus udah di atas apa ya, di atas lembah gitu ya. Harusnya nih. Oh iya, habis di atas lembah, oke, Nabi Musa turun, lalu ketemu Nabi Harun, terus ngobrol sama Nabi Harun, terus jalan, terus habis itu ketemu satpam ya, ketemu algojunya Firaun, terus bilang dulu, hey apa, kayak bisa harusnya seprosesnya sepanjang itu, tapi Allah tuh bikin fast forward gitu. Kalau bahasa ulumul Qurannya has. Jadi kayak apa ya, langsung. Jadi efeknya nih kalau yang Asy-Syu'ara ayat 17 kan udah di briefing nih. Oke, kamu cuma punya 2 misi ke Firaun, bilang kalau inna rasulur rabbil alamin, kita berdua tuh utusannya Tuhan seluruh alam, dan lepasin Bani Israel. Terus langsung tiba-tiba alam nurabbika fina walida gitu. Langsung Firaunnya komen as if kayak sekarang gini, lembah tua sama istana Firaun tuh jauh banget gitu. Logikanya nggak mungkin Firaun langsung denger, tapi kayak Allah bikin ini tuh fast forward cepet banget. Jadi kayak seakan-akan tuh kalau di film nih Nabi Musa nih lagi di briefing sama Allah, terus kameranya langsung ke muka Firaun, kayak Firaunnya udah denger gitu, kayak itu Nabi Musa udah ngomong hal yang sama, nggak perlu dijelasin lagi, tapi langsung ke responnya Firaun, alam nurabbika fina, gitu. bukannya kita yang dulu ngasuh kamu masih kecil gitu, kayak gitu. Jadi efek-efek kayak gitu tuh tujuannya tentunya biar bikin readernya lebih berimajinasi gitu, menguatkan makna lagi dan ngasih efek tersendiri. Kalau mungkin kita biasa baca novel yang fiksi ya, yang fiktif, itu pasti novel yang bagus itu yang bisa bikin yang nggak bertele-tele tapi bikin kita kebayang gitu. Kayak misalnya ada laki-laki gitu ya, misalnya tiba-tiba dia keluar dari kamar pakai baju terbalik gitu, kayak kita bisa kebayang, oh something happen gitu, kayak gitu. Nah itu tuh biasanya yang kayak gitu tuh punya value yang bikin readernya tuh ngerti sendiri tanpa harus dijelasin gitu. Nah itu Quran banget sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi banyak yang ngomongnya. Oke, itu aja. Oh ya, sebelum ke tanya jawab, aku mau izin ini nih ngasih tahu tadi ya, bonus biar sekalian. Jadi ini udah izin sama Kak Gwen ya. Jadi jadi di NN itu kita ngeluarin buku ya, namanya A Journey to Al-Qiyamah, Ramadan kemarin. Buku tadabur ya, Insight. Jadi Insight Al-Qiyamah itu dibukukan di sini ya. Nah, itu harganya 69.000. Ini dalamnya ada halaman refleksi juga, kalau misalnya teman-teman suka nulis, dan ini personal banget ya, bisa dipakai buat personalnya dengan ilustrasi-ilustrasi kala kita balawat ya, kayak nyawa ya keluar, dan basiroh ketika muram frustasi kayak gitu tuh ada beberapa visualisasinya. Dan
dan beberapa merchandise yang menjadi reminder, terutama stikernya juga. Nah, ini untuk teman-teman Quran Journal, khusus teman-teman Quran Journal aja, kalau misalnya beli pakai kode promo Quran Journal, itu bakal dapat bonus poster digital eksklusif. Sebenarnya ini yang di STM3 kemarin, jadi poster digital eksklusif ini cuma buat 2 audience, buat audience STM3 kemarin hari Sabtu dan audience Quran Journal aja. Dengan kata lain, nanti kalau misalnya teman-teman, bunda-bunda, kakak-kakak, kalau beli bukunya nanti di Hiji Link Ajta ya, terus nanti di situ ada kode promo, masukin aja hashtag Quran Journal. Nah, nanti akan dapat email poster digital eksklusif gitu. Kayak gitu. Nah, itu poster digitalnya gimana? Ya kayak bisa dipakai, bisa di print A4, ukurannya A4 sih. Bisa di print, bisa dipakein wallpaper HP juga bisa. Mau dijadiin DP juga bisa, terserah. Tapi pokoknya itu eksklusif banget dan itu enggak kita ngambil dari kayak ngambil dari mana? Ngambil dari Unsplash atau Pixabay gitu ya, atau Pinterest atau Instagram gitu. Enggak, itu kita gambar sendiri. Itu manual digambar. Jadi ya eksklusif lah, nggak ditemuin di mana-mana gitu ya, kayak gitu. Itu aja. Kayak kita tanya jawab. Ada pertanyaan mungkin Teknisa juga bisa bantu jawab nih. Langsung aja di open mic aja, nggak apa-apa kalau males dicatat. Ada yang mau ditanya mungkin? Oh ya, Kak Alia, boleh, silakan. Assalamualaikum Kak Siti sama Kak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mau nanya, tadi Masya Allah banget proses yang udah dijelaskan oleh Kak Nisa sama Kak Siti. Terus saya mau nanya, apa mungkin saya terlewat, Afwan kalau terlewat, cara memilih surat gitu ya, yang mau dibedah gitu, istilahnya di dive in itu gimana? Caranya gitu, ada pertimbangan apa gitu ya. Kemudian tadi yang source untuk menganalisanya juga tadi sudah diberikan gitu ya. Cuman apakah juga dipertimbangkan dari bahasa sumber dari bahasa Arabnya gitu ya, karena kalau melihat insight-nya NN itu sangat dalam gitu ya dari segi linguistiknya gitu. Jadi kadang bertanya-tanya gitu prosesnya itu apakah memang dari akar katanya seperti kayak Ustadz Numan juga dari bahasa aslinya kan tadi juga dijelaskan sedikit ya, kitabnya apa kira-kira gitu ya, dan apakah sudah ada yang bahasa Indonesianya mungkin gitu. Udah gitu mungkin itu dulu deh, 2 pertanyaan dulu. Terima kasih. Ya, silakan Tenisa. Sama ke Siti aja. Nggak apa-apa Tenisa dulu. Bagi-bagi ya. Oke, insya Allah menjawab pertanyaan pertama. Gimana cara untuk memilih surah yang mau di-dive in? Nah, kebetulan NN ini stylenya tuh surah-surah pertengahan ya Kak Siti? Iya, makiyah, surah makiyah ya. Surah-surah makiyah emang nggak sengaja karena jarang banget kan ya Kak, jarang banget gitu ada yang ada yang mengungkap ayat-ayat pertengahan, dan kebanyakan orang-orang tuh kalau udah sampai di surah-surah pertengahan dalam Quran tuh udah jiper duluan gitu. Aduh, susah nih ngafalnya, beda sama beda sama surah-surah di akhir, misalkan juz 30, juz 29, juz 28, mungkin orang-orang udah familiar gitu. Tapi kalau misalkan dengan surah-surah di pertengahan ini, orang-orang tuh biasanya kurang perhatiannya gitu. Tapi justru dengan ini tuh Aku kan sepertinya terputus ya. Halo, Tenisa? Oke, terputus. Ya, jadi izin melanjutkan ya. Jadi kalau di NN ya sebenarnya balik lagi mulai dari surah mana aja, ya. Oke. Nah, nanti kalau yang di chat tuh ya. Jadi
kenapa maksudnya gini, sebenarnya mau mulai dari surah mana aja itu it's okay banget. Quran mau mulai dari belakang, dari depan, dari tengah, itu insya Allah everything is fine, mau mulai dari mana aja. Cuman emang kalau NN ya kan, kalau ditanya kenapa NN gimana milih surahnya, kalau NN pertama makiyah, karena ya apa ya, itu tauhid dulu gitu. Karena Quran itu maksudnya gini, banyak anak-anak orang zaman sekarang tuh, anak zaman sekarang tuh nggak bener gitu tauhidnya. Jadi nggak bisa ke hukum dulu gitu, terutama emang di market yang NN ya, yang emang ya anak muda, tapi banyak juga sih yang udah apa, milenial ke atas juga ada sih yang ikutan gitu ya, banyak lewat jalur kerjasama. Jadi apa, kayak menurut kami tahu makiyah itu, surah makiyah itu singkat tapi ngejelep gitu, ngomongnya dikit-dikit tapi jelep gitu. Jadi nyelekit ya, dikit-dikit nyelekit gitu kalau makiyah ya, misalnya al-qiyamah, al-apa gitu. Jadi itu makiyah gitu ya kalau NN. Nah, yang kedua surah apa ya, surah tengah, karena kami percaya di NN ya, kami percaya orang-orang tuh udah pasti ke pinggir, ke belakang dan ke depan gitu. Mereka udah pasti juz 30 tuh udah sering kajian juz 30 atau Al-Baqarah udah hafal gitu ya, kayak kita pengen bawa sesuatu hal yang belum di cover sama masyarakat gitu misalnya. Jadi untuk melengkapi aja sih sebenarnya, kan kita nggak yang saling merasa paling unggul atau saling sikut gitu, enggak. Kita justru kalau misalnya orang-orang udah cover surah Maryam gitu misalnya, kita nggak akan pakai cover surah Maryam, karena kita pengen dakwah itu melengkapi ya apa yang belum ada di masyarakat kayak gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman, itu bebas banget mau dari mana aja, terserah. So far so good ya, nggak akan ada salahnya lah mulai dari mana aja gitu ya. Terus aku nanti pertanyaan kedua apa ya? Bahasa ya, bahasa di Insight ya? Atau apa tadi? Iya, Gimana biar ngefeel apa gimana sih? Apa yang kedua aku kurang paham. itu Kak. Jadi kan, Gimana? ya oke. Iya, mangga. Sampai aja. Ini Kan tadi jadi, mati lampu. oh iya Kanisa. Jadi kan banyak juga pembahasan dari akar kata gitu ya. Apakah memang tim NN itu dari bahasa aslinya kayak kitab-kitab Arab gitu, kasih Kanisa. Jadi ataukah emang ada buku-buku yang mungkin bisa kita jangkau gitu ya, kami maksudnya dari berbahasa Indonesia, linguistik bahasa Arabnya gitu Kak. Oh, I see. Iya, jadi apa namanya, kalau kayak tadi ya, ini yang dua buku ini bahasa Indonesia nih, alhamdulillah. Bentar, nih bahasa Indonesia. Nah, apa namanya, kalau misalnya yang lain kayak tafsir insya Allah kalau di aplikasi kayak di Quran sebentar ya, jadi Quran Tadabbur by Ustadz Firanda, Quran Tadabbur by Ustadz Firanda itu bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya banyak sih tafsir yang biasa Quran Jurnal rekomen juga itu kan tafsir bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa gitu. Cuman emang di NN itu apa ya, yang mungkin satu hal yang mungkin orang-orang nikmati ya bahasanya yang sudah disederhanakan. Dan emang itu effort banget, karena sebenarnya kalau NN kenapa bisa kayak gitu, karena referensinya sih. Jadi kita nggak akan pakai satu doang gitu, kayak misalnya oke, satu buku doang gitu, kita kadang satu tidak memuaskan dan kita cari lagi yang lain. Kalau aku pribadi kadang misalnya nih di asatis nih, kadang ada juga asatis yang ustadz gitu ya, ustadz yang belum detail gitu ngejelasinnya, ya udah asal seterjemahan gitu. Nah itu kan tidak memuaskan, aku pribadi, tidak memuaskan tim. Jadi kadang kita cross check lagi gitu, kadang perkataan ustadz juga di cross check lagi ya, namanya manusia, kadang salah ucap atau salah apa, jadi di make sure lagi. Intinya perbanyak referensi sih. Nah, pakai ya banyak kok sumber-sumber bahasa Indonesia yang udah bagus, tapi emang sejujurnya emang terjemahan itu apa ya, nggak akan terjemahan itu nggak akan 100% sama dengan bahasa aslinya gitu, karena hukum terjemahan itu bukan literal. Justru kalau terjemahan itu literal, harfiah, plak-plak arti berkata, itu nggak akan diterima gitu. Kayak terjemahan yang bagus adalah terjemahan yang ketika orang baca itu dia nggak ngerasa itu terjemahan gitu. Dia ngerasa ini emang ditulis aslinya pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi nah itu kan akan kehilangan sense gitu, karena kan setiap bahasa tuh punya ikonik gitu, kayak cara ngomong, style ngomong, apa yang ikonik, apa yang paling unggul gitu ya. Misalnya kalau bahasa Cina di pronunciation-nya,
atau kalau bahasa Arab di domirnya jelas gitu, atau kalau misalnya bahasa Inggris di tensesnya gitu. Bahasa Indonesia tuh di grading, kayak kalau bahasa Indonesia itu kan ada bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya kan kalau ngomong ke anak muda, ngomong ke orang tua, ngomong ke apa tuh kan kayak beda bahasa gitu ya. Jadi karena bahasa orang Indonesia tuh lebih mementingkan courtesy gitu ya, kayak sopan santun. Tapi kalau orang Inggris lebih mementingkan waktu gitu. Nah, itu kan hal yang kayak gitu nggak akan didapat gitu ya di terjemahan. Makanya penting banget sih, sejujurnya penting banget kita buat belajar bahasa Arab Quran gitu, lewat apa ya, lewat kalau aku pribadi biasanya terutama yang Hamiduddin ya, kalau Hamiduddin Farohi itu dia biasanya bukunya tuh diterjemahinnya ke kan aslinya bahasa Arab ya, aslinya bahasa Arab. Nah itu diterjemahinnya ke 3, kalau nggak Urdu, Persia, Inggris. Nah minimal banget ya bahasa Inggrisnya gitu, kalau emang kita nggak bisa Urdu sama Persia. Ya kalau bisa bahasa Arab ya lebih bagus lagi gitu. Jadi emang rata-rata sih kalau nggak bahasa Indonesia ya Arab dan Inggris gitu kita lihat. Tapi kalau misalnya nanti ada di kamus ya, misalnya ada kamus Al-Ma'ani, dia Arab-Arab gitu ya. Jadi bahasa Arab terus diartiin sama Arab lagi, tapi dijelasin. Ya itu sebenarnya kalau mau simple dan nggak ribet, diterjemahin aja pakai Google Translate, kayak di copy, terus di copy, terus di paste di Google Translate ya, biar kita paham gitu. Kayak gitu tuh nggak apa-apa, karena kan kita mau tahu kan. Jadi kuncinya perbanyak referensi aja sih. Nah, dan emang kalau di NN yang paling terakhir itu final touch, yaitu nge-downgrade bahasa ya, kayak dari bahasa yang berat, dari kamus, dari tafsir, dari apa, itu gimana caranya diolah dan jadi sesuatu hal yang ringan gitu ya. Padahal di NN aja bahasanya kan kayak menurut aku sih nggak down banget ya, masih baku sih sebenarnya, baku dikit. Itu aja udah lumayan disederhanakan gitu dibanding kalau baca dari buku klasiknya kayak gitu. Semoga menjawab ya. Silakan nih, ada pertanyaan kedua ya dari Kak Ika. Boleh Teh Nisa? Halo Teh Nisa? Aku bantu bacain ya. Apakah kita perlu membaca tafsir berhubung bahasa Quran begitu tinggi yang terkadang kita tidak paham? Iya, perlu banget baca tafsir. Jadi tafsir itu penting karena apa ya? Karena emang aku kalau ngomong sama kita semua awam ya, nggak, bahasa Arab itu bukan bahasa kita sehari-hari, apalagi bahasa Quran yang terlampaui waktu 1,5 abad, apa lebih ya, 15 abad ya. Jadi emang pasti butuh ya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin sebelum kita akhiri? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Ada lagi? Nggak ada. Ya udah, dari Teh Nisa mungkin penutup Teh Nisa. Halo, kedengaran kah suara saya? Ya, kedengeran. Iya, tadi saya menambahin aja sih pertanyaan yang tadi itu. Yang apa ya? Yang pertama itu, yang ada nggak sih kamus untuk mahamin kata-kata Quran gitu? Yang tadi Kak Siti sampaikan, yang Rogib Al-Ashar itu udah ada terjemahannya. Oh iya. Meskipun untuk bisa baca kamus itu kita harus tahu kata dasarnya dulu gitu. Tapi sekarang itu kita alhamdulillah banget dimudahkan banget gitu untuk tahu kata dasar dalam Al-Qur'an itu dengan di aplikasi Al-Qur'an sekarang kan, kalau di chat katanya itu udah langsung keluar kata dasarnya apa. Nah, kita lihat dulu di sana kata dasarnya apa, baru deh kita cek gitu artinya di kamus Quran. Bisa dicoba di sana dulu mungkin Teh sebelum ke yang berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Oke. Suara saya masih terdengar kah? Masih. Masih? Iya, koneksinya di sini agak kurang bagus. Maaf. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi memberi gambaran bagaimana cara kita untuk mentadaburi satu surah gitu.
Meskipun tadi kata Kak Siti, ini tuh bukan satu-satunya cara gitu. Bahkan masih banyak banget cara lain untuk bisa dive in ke Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran. Setiap orang insya Allah bisa punya pendekatan tersendiri, tapi kurang lebih inilah yang kami lakukan selama di NN. Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, dan yang pasti bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bisawab, saya akhiri saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kami, karena memang kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan ada berasal dari diri kami sendiri. Semoga Allah ampuni, semoga Allah tolong kami untuk memperbaiki kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kak Gwen. Ya, baik. Mungkin saya kembalikan ke saya sebagai MC. Mohon maaf. Dinda, Masya Allah ya. Jazakumullah khairan untuk pembicara kita pada Quran Journaling Club hari ini, sore ini, yang sangat luar biasa ya. Pasti insight-insightnya udah mendapatkan dan dengarkan tadi ya. Sangat banyak sekali yang bisa kita serap, kita ambil, dan mungkin kita untuk mulai bertadabur Quran Journaling, untuk membiasakan tadabur lebih baik lagi ke depannya untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat Kak Nisa dan juga Kak Siti dan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk infonya nih bisa dilihat ya di kolom chat. Di situ ada link grup Telegramnya dari Ngafal Ngefil, dan juga tadi sudah disampaikan ya info untuk pembelian dari buku Al-Qiyamahnya. Nah, nanti juga akan kita upload dari tim Jurnal Al-Quran Indonesia, akan diupload di IG kami. Untuk kodenya bisa dilihat, kode promonya nanti bisa dilihat di IG kami ya. Jadi tunggu update-nya dan langsung beli bukunya segera gitu. Dan untuk mengakhiri sesi sore ini, Quran Journaling Club pada sore ini, kita dengan membaca hamdalah bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan yang paling terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di sore ini, yang sudah meluangkan waktunya, dan juga kepada para pembicara dari Nisa dan juga Kak Siti. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya terutama dan juga dari tim Jurnal Al-Quran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nak.